sholimat rahimakumullah, yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cukup cerah ini, tidak ada kata lain yang lebih pantas terucap dari lidah kita sebagai seorang muslim melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini tentunya dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, alhasil saat ini kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas, dan baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan saum kita yang hari ini sudah hari keberapa? Ketiga, keenam. Alhamdulillah sudah keenam, gak terasa ya. Ada yang hitungin terus juga ya. Kayaknya sudah pengen cepat-cepat lebaran. Ya. Tidak terasa oleh kita hari begitu cepat. Ya. Kalau saya lihat, kenapa sekarang ini perasaan kita hari begitu cepat? Sebabnya tidak lain karena betahnya kita tinggal di alam dunia ini. Kalau kita tidak betah tinggal di alam dunia, itu yang namanya satu hari perasaan 1 tahun. Ya, coba kita perhatikan satu contoh. Ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita atau di rumah teman kita, di mana kita nginap di sana, suasana di sana tentu berbeda dengan kita yang di sini. Kalau suasana di sana lebih nyaman bagi kita dibanding di sini, tentu perasaan begitu kita tidur, tahu-tahu sudah pagi. Tapi ketika suasana di sana tidak membuat kita nyaman, tidur sebentar-bentar bangun, sebentar-bentar bangun, lama bener ini malam. Tuh, kenapa kita betah di alam dunia ini? Kenapa kita merasa cepat di alam dunia ini? Karena kita betah. Ya, karena pada intinya kan perputaran bumi ini kan dari dulu tetap 24 jam. Ya. Dari jam 1 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 12, 24 jam satu hari satu malam. Ya. Oleh karenanya pantaslah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas perasaan kita cepat atau lambat, yang jelas kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam tentunya mari kita sama-sama sanjungkan dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang puasa, ya nampaknya banyak sekali fadilah-fadilah yang disampaikan oleh para mubaligh, oleh para penceramah. Ya mungkin bapak-bapak, ya ibu-ibu, walaupun baru 6 hari, tapi sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu, ya, mendapatkan hikmah-hikmah dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah puasa. Adapun pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini." Yang artinya, wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad itu 2 cahaya, 2 yang dapat menyinari mereka. Untuk apa aku memberikan 2 cahaya tersebut? Kata Allah, kaila yadurruhum zulmatani, supaya mereka nantinya tidak mendapatkan dari 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ma nuraini ya Rabb?" Apa yang akan engkau berikan 2 cahaya itu, wahai Tuhanku? Lalu dijawab oleh Allah Taala, Nurul Quran wa Nurul Rahman. Yang pertama adalah cahaya dari Al-Quran, yang kedua adalah cahaya dari sebab bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan
Kita ingin mendapatkan cahaya dari Quran? Pastinya kita ingin. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya yang dipancarkan oleh Al-Quran, maka rajin-rajinlah kita membaca Quran. Rajin-rajinlah kita belajar Al-Quran, karena Ahlul Quran itulah yang akan mendapatkan cahaya dari Quran. Ya alhamdulillah, biasanya kalau bulan Ramadan tadarusan digalakan di mana-mana, di mushola, di masjid, berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa setelah maghrib, apalagi setelah isya, itu yang namanya masjid, mushola, plek aja kayak kuburan, sepi. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan, insya Allah ba'da tarawih, ya, masih ada orang yang baca Quran, yang tadarus. Alhamdulillah. Pelajari Quran dengan baik, baca Quran dengan baik. Kenapa? Ya, kalaupun kita belum mengerti akan maknanya, yang lebih bagus memang harus mengerti juga dengan maknanya Al-Quran itu, supaya kita paham bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita paham apa yang ada di dalam Al-Quran, maka jelas itu akan menjadikan petunjuk bagi kita. Tapi kalau kita tidak paham, kan kita tidak tahu. Yang paling penting adalah, kendati pun kita belum mengerti akan maknanya, bacanya kita perbaiki. Kita pelajari makhrajul Qur'annya, kita pelajari hukum tajwidnya, supaya bacaan-bacaan Quran kita semakin hari semakin baik. Karena dengan demikian Al-Quran akan memberikan cahayanya kelak nanti kepada kita. Karena jangan dikira, yang penting kan saya sudah baca Quran, terlepas itu benar atau tidak saya nggak tahu. Jangan begitu, baca Quran tidak sama dengan baca Quran. Karena kata Nabi, rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'an. Walaupun di sisi lain ada hadis mengatakan yuta'abbadu bi qiraati, bahwa Quran itu dihitung ibadah orang yang membacanya. Tapi manakala orang membacanya itu dengan benar, makhrajul huruf dan tajwidnya betul diterapkan. Terlepas pakai lagu yang bagus atau tidak, yang jelas kalau sudah makhrajul huruf dan tajwidnya diterapkan, insya Allah itu ada kebenaran. Dan itulah yang dihitung ibadah dalam kita membaca Al-Quran. Dan pahalanya orang yang membaca Quran bukan berarti kita membaca alif lam mim satu pahala, melainkan satu huruf 10 pahala. Berarti kalau kita baru baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala. Itu kalau baca benar. Tapi hadis tadi mengatakan rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak di antara kita yang suka baca Quran, tapi kelak Quran akan melaknat kepada orang tersebut. Kenapa Quran akan melaknat? Karena dia tidak dibacanya semena-mena. Yang tadarus saya ingatkan, jangan terburu-buru ngeburu hatam. Ya, perbaiki bacaan. Ya, hatam nggak harus berlomba-lomba antara masjid ini. Saya sudah alhamdulillah baru 6 hari sudah 3 kali hatam. Ada laporan dari Masjid Pondok, kalau kita tersinggung dengan demikian, ayo baca Quran terus ya. Dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah baca Quran. Nah, supaya kita mendapatkan cahaya dari Quran, maka pelajari Quran dengan baik dan baca Quran dengan baik. Yang kedua, Ramadan, ketahuan cahaya dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, Mansur matani ya Rabb, apa 2 kegelapan yang kau maksud itu wahai Allah? Dijawab oleh Allah, zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, yang kedua adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau kita rajin baca Quran dengan bacaan-bacaan yang baik, ketika kita masuk alam barzakh, ketika kita masuk alam kubur, maka kuburan kita akan terang benderang. Diberikan cahaya oleh Al-Quran yang pernah kita baca, kita amalkan, dan semua kita akan masuk ke alam.
Dan yang dahulunya gagah perkasa ternyata setelah masuk ke alam kubur tidak ada daya, kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ada amalan-amalan yang pernah dia lakukan ketika hidup di alam dunia. Di antaranya itu baca Quran dengan baik. Ingat nggak Al-Quran? Jasad pun tak berharga ketika ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Orang kan kalau sudah nyawa itu terlepas dari tubuh kita, nggak mengulang lama-lama. Menyegerakan tajhidul mayit itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika ada yang meninggal, segerakan untuk dikubur. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun gagah dan cantiknya, ketika nyawa sudah meninggalkan jasad tersebut, sudah menjadi bangkai, sudah tidak berharga lagi. Bahkan anak istrinya yang tadinya sangat memuja-muja, dekat pun nggak mau. Apalagi kalau yang tadinya sumpah setia sampai sehidup semati, mau dia nemenin di kuburan beberapa malam, nggak bakal mau. Itulah kita. Semuanya akan kembali kepada Allah dan akan melampaui itu yang namanya alam barzakh, yakni alam kubur. Dan apa yang kita dapatkan nanti di alam kubur bergantung kepada amal yang kita lakukan. Karena ketika kita masuk ke alam kubur, alam barzakh, di sana ada kegelapan. Kegelapan kubur, zulmatul qabri, yakni kegelapan kubur. Dan pada saat kegelapan itu akan datang dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, akan bertanya kepada kita, Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Dengan pertanyaan, 5 pertanyaan yang akan diajukan kepada kita dalam kondisi yang gelap. Kemudian dia juga berbentuk wajah yang begitu menyeramkan. Kira-kira kalau ada tamu, 2 orang tamu ke rumah kita dengan wajah yang salah, kemudian dia nanya sambil menggentak, dengan suara keras, kita jawabnya kira-kira gimana? Kayaknya ada gemeter-gemeter, takut, malah kadang-kadang jawaban yang seharusnya benar jadi salah. Apa yang dapat menolong kita? Amal kita. Ketika kita dalam hidup ini selalu beramal soleh, apalagi suka melazimkan baca Quran dengan baik, maka cahaya dari Quran itu akan datang menolong kita di alam kegelapan kubur. Nurul Quran, dia akan bermanfaat nanti ketika kita masuk dalam kegelapan kubur. Ya, kalau dalam keadaan penuh cahaya terang-terang, orang yang datang jelas kelihatan. Begitu 2 malaikat Munkar dan Nakir merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang kelihatannya bertanya kepada kita dengan lemah lembut. Bahkan mungkin tidak akan ada pertanyaan kalau kita penuh dengan amalia-amalia yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu zulmatul yaumil qiyamah. Cahaya Ramadan akan dapat bermanfaat nanti ketika kita mendapati hari kiamat. Kita diajarkan oleh agama kita bahwa kita harus yakin suatu saat dunia ini akan hancur, suatu saat akan terjadi hari kiamat di mana semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para malaikat sekalian. Berarti yang paling terakhir meninggalkan dunia itu yaitu malaikat Israil, karena dia tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk. Jadi semua sudah dicabutin nyawanya, barulah dia terakhir suruh nyabut nyawa sendiri. Kayak apa? Nah, setelah terjadi hari kiamat, kemudian dibangkitkan kita.
berbarengan dengan kita yang hidup, yang pada saat terjadi hari kiamat dimatikan oleh Allah, dan barulah sama-sama dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu. Ya, mulai dari zaman Nabi Adam, manusia pertama yang ada di dunia ini, sampai manusia yang terakhir nanti dibangkitkan semuanya sama. Siapa yang pertama muncul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa bendera berkalimatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia celingak-celinguk cari siapa kira-kira? Apakah cari istrinya yang cantik Khadijah atau Siti Aisyah? Tidak. Cari para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. Tapi yang dia tanyakan oleh Rasulullah SAW, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kitalah yang dicari oleh Rasulullah SAW. Baru ketika itu dibangkitkan semua berbarengan. Nah, maka umat Muhammad SAW ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dia akan dikenal dengan cahaya. Wajahnya akan berseri-seri yang dipancarkan dari hasil air wudu yang selalu dia dapatkan ketika dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan cahaya yang dipancarkan dari baca Quran tadi, dan cahaya dari Ramadan yang senantiasa dia laksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, termasuk ibadah puasa, ibadah tarawih dan lain sebagainya. Ini semua akan menjadi tanda nanti di akhirat bahwa umat Muhammad wajahnya akan berseri-seri dengan penuh cahaya, berbeda dengan umat-umat yang lain. Barulah ada kegembiraan bagi Rasulullah SAW dan umat yang mudah dikenal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ya, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan ya, dengan 2 cahaya tadi kita akan senantiasa memperolehnya. Ya, yang jelas intinya adalah bagaimana kita mengamalkan, yakni mengamalkan kita membaca Quran dan mengamalkan ibadah Ramadan. Karena sangat boleh jadi semua orang boleh berpuasa, semua orang boleh melaksanakan ibadah, tapi ketentuan penerimaan adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak prerogatif. Bukan kita yang menentukan, oh saya sudah melaksanakan puasa sebulan penuh, saya sudah melaksanakan ibadah sholat setiap hari 5 waktu, masa iya saya tidak dapat pahala? Bergantung kepada pelaksanaan yang kita lakukan. Mengertikah kita akan ilmunya? Dapatkah kita menjaga tentang hal-hal yang membatalkannya? Ketika itu dapat kita mengerti dan kita dapat menjaganya, maka Pak, insya Allah keyakinan kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala itu semua belum kita dapatkan, jangan harap. Ya. Kan ada khutbah, kan ada berapa banyak orang yang melaksanakan puasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tapi pahala nonsen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan baik ibadah puasa yang kita lakukan ataupun ibadah-ibadah yang lain kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa ala Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yafi'u wa yudafi majidah. Ya rabbana Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudhirna biha jami'al hajat wa tudhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuqarribuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qadar wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kathiran nawar wa ya khaliqa jamil afat wa fikna li
imanana wa la tusallit alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati